Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya ada pekerjaan ini mengganti otomatis ya. Jadi ini ceritanya sebagai pompa booster. Jadi pompa booster itu juga kita harus melihat air yang dihisap lebih tinggi dari kerannya, keran pemakaian, atau keran pemakaian lebih rendah dari air yang dihisap. Hal ini nanti yang menentukan jenis pompanya, tapi yang terutama adalah jenis otomatisnya ya. Karena airnya atau kerannya lebih tinggi dari air yang dihisap, jadi bukan masalah letak pompanya teman, letaknya pompanya di atasnya atau di bawahnya tandon itu tidak masalah. Yang penting titik kerannya, outputnya yang mau dipakai itu terletak di mana dari sumber airnya. Nah, ini sumber airnya ada di toren sebelahnya saja sih, lebih rendah sedikit. Airnya dari PDAM ditampung dahulu, kemudian dihisap memakai Sanyo pH 137 AC. Outputnya ke atas teman-teman, sekitar 6 meter ke lantai 2 di rumah ini. Jadi itu harus ada tekanan ya teman-teman. Jadi tidak bisa memakai flow switch ya, karena tidak ada aliran pertama, aliran awal sebagai pemicu. Dan ini sudah habis banyak sekali pressure switch ya, korban cetak-cetek. Kenapa? Ya karena debitnya menjadi sangat besar, penampungan tabung yang sekecil ini tidak mampu. Kemarin saya sarankan ya kalau mau aman memakai tabung yang 19 liter. Tapi itu juga harus kita jelaskan bahwa itu ada maintenance-nya, dalam artian suatu saat tabung itu bisa berkurang tekanan udaranya. Jadi tekanan udaranya harus disetting sesuai setting on. Kemudian itu kan tidak terpantau Bu. Nanti kalau tekanan udara tidak terpantau terus kosong, membrannya bisa pecah. Yang kedua, karena ini mengisap dari tandon yang supply-nya adalah PDAM, kadang-kadang PDAM di sini itu mati, pressure switch tidak bisa mensensor. Jadi kalau sudah tandonnya kosong, pastinya akan tetap menyala. Makanya kita sarankan ini memakai APC Yok BRK01. Kita coba pakai ini biar enggak entai strum, entai otomatis. Terus bolak-balik ya. Ini sebenarnya masih normal kok, ini tinggal dikerasi dikit ya. Tapi kelemahannya nopo sih ndamel niki lek pas tandone kosong, Pak. Pas tandone kosong kumpet ketemu nih. Ya, lek niki mboten, Pak. Nanti setelah berapa detik dia akan mutus kalau tidak ada yang dihisap. Ini kelebihannya APC ya. Cuman tekanannya tekanan maksimal dari pompa. Ini kalau ngerubah ini keluarannya, tabungnya kita lepas atau tidak ada masalah, otomatisnya tidak dilepas ya tidak masalah, disumbat tidak masalah. Tapi ini tidak fungsi semua, ini pressure switch sama pressure tank tidak berfungsi. Yang pertama jelas harus ada stop keran di keluaran. Itu aja kita eksekusi. Kalau tekanannya ini mampu ya 137 AC, ini tinggi tekanannya. Mungkin masih banyak yang bingung ya untuk koneksi kabelnya APC itu seperti apa. Jadi APC itu pengolah ya teman, modul. Jadi yang masuk ke dalam APC ini adalah berupa colokan. Nah seperti ini, keluarannya nanti wujudnya stop kontak. Jadi bukan diputus salah satu, bukan ya teman-teman. Jadi ini nanti bisa dipasang stop kontak keluarannya dari APC. Jadi yang mengolah ini biar APC-nya sendiri, olahannya sudah keluar berupa stop kontak atau langsung bisa disambung. Kalau ini kan tadi sebelumnya ada otomatisnya ya, ini asal usulnya colokan. Nah, kok colokan lagi steker ya teman-teman, ini stekernya. Ini yang ke pressure switch. Nah ini ke pressure switch, ini disambung langsung ke pressure, namanya bypass. Ini nggak difungsikan lagi, maksudnya pressure switchnya. Ini sambung langsung, ini berupa steker.
Nah, nanti ketemu ini teman-teman, ini bisa dijadikan stop kontak yang dari APC. Jadi yang mengolah nanti mati hidupnya itu keluarnya berupa 2 kabel, bukan diputus salah satu itu aja. Mana ada diputus di sini menggantikan apa, pressure switch ya kongslet, dan ini tidak boleh disambungkan. Ini keluarannya berupa tegangan, keluaran dari APC ini berupa stop kontak saja. Keluaran APC itu nanti bisa diwujudkan dengan stop kontak seperti ini gitu teman-teman. Kalau mau tidak apa sambung-sambung kabel biar praktis biar rapi, sebaiknya memang keluarannya yang baru. Malah di sininya langsung ada beberapa merek itu sudah berupa stop kontak colokan. Jadi nanti pompanya yang manual itu bisa langsung dicolokkan. Kalau ini nanti saya sambung aja ke sini teman-teman, ke pompa, ke ini stekernya pompa, powernya pompa yang lama, dan yang otomatis ke pressure switch kita sambung langsung. Jangan lupa diisolasi. Ini nanti juga mau saya lepas ini teman-teman, tapi saya belum menemukan ini plugnya atau dopnya. Ini ukurannya kalau tidak salah 3/8. Nah nanti kalau tidak saya dop, ini nanti ikut kan cetak-cetek, nanti dikira cetak-cetek lagi, malah itu cetak-cetek suara ini gitu teman-teman, suara dari pressure switch. Sebaiknya di dop karena nanti tekanannya sangat tinggi ya teman-teman. Nanti ini bisa membrannya jebol, bocor. Ini nyari dopnya dulu saya. Tapi nanti kalau belum ketemu kita coba dulu seperti apa. Mudah-mudahan berfungsi, karena APC itu salah satunya adalah harus tekanannya cukup tinggi. Jadi punya standar minimal ya. Bisa juga ini teman-teman juga diturunkan, ini ada. Nah, sebenarnya kalau menurunkan ini sebenarnya menurunkan setting on-nya, differential on-nya. Jadi tekanan tertinggi dari pompa dikurangin ini nanti on-nya itu. Itu aja. Ini saya tunggu lemnya kering dulu. Ini menghisap dari toren, tapi airnya sudah tinggi. Ini bisa mengalir sendiri ya. Sudah keluar di sini aja, tadi keluar. Karena airnya sudah lebih tinggi dari pompa tadi. Karena nyari plugnya ini kayaknya agak sulit. Nanti dalnya saya tutup diberi karet utuh. Nah itu aja teman, biar tidak masuk menekan pressure switch ini. Atau bisa nyari pressure switch bekas ya, itu aja. Tapi kemarin tuh membrannya jebol, di sininya ada keluar air di sini. Ini bisa kasih karet aja teman. Bentar saya bongkarnya dulu. Seperti ini teman-teman untuk sambungannya. Ini sudah saya sambung. Jadi ini colokan input ke yok ini APC, kita colokan ke PLN. Keluarannya berupa 2 kabel, 1 ground. Nah, tapi groundnya tidak kita pakai ya teman-teman. Harusnya ground kita pakai ya, standar teman-teman untuk keamanan. Karena di sini juga ada groundnya. Nah, kenapa tidak kita pakai ya? Karena stop kontak yang tersedia itu sekarang itu jarang yang diberi ground. Ya itu aja teman-teman. Harusnya ground itu sangat penting ya untuk mencegah kebocoran listrik. Ini seperti ini masuk ke dalam pompa. Ini punya steker pompa. Otomatisnya sebentar nih mau saya sambung. Nah, yang ke pressure switch kita sambung langsung dan diisolasi. Jadi dihubungkan ini. Saya kupas lagi, ini sudah mau habis kabelnya. Nanti kita sambung lagi dan diisolasi. Ini pressure switch sudah saya lepas. Nah, nanti teman-teman untuk melilitkan seal tip di tempat-tempat sempit seperti ini bisa menggunakan teknik ini, pakai obeng atau lidi, dililitkan di lidi sebelumnya. Nanti tinggal mudah kalau tempat areanya untuk melilitkan memakai yang asli kan ketatap-tatap ya, terbentur-bentur. Ini teknik memakai tempat yang sempit, memakai obeng atau lidi. Dan ini untuk menyumbat ini teman-teman. Nah, proses ini supaya tidak bunyi nanti ya. Nanti dikira cetak-cetek lagi nih. Padahal ini karena ya tetap mendapat tekanan air, kita potongkan karet ban bekas dalam saja dimasukkan dalam sini. Nah ini seperti ini sudah saya masukkan 2 lembar karet
yang kita ukur pas. Nah, tinggal kita tancapkan lagi supaya bisa menyumbat air dan tekanan tidak masuk ke pressure switch ini. Seal tipnya sedikit saja karena sebenarnya memang aslinya tidak memakai seal tip, supaya apa ya, drat ini bisa merapat penuh malah mengepres karet tadi. Ini takutnya apa, tidak rata saja karet saya. Nah, tinggal kita pasang lagi pressure switchnya. Kalau yang Shimizu aslinya tidak perlu di seal tip ya teman, karena di dalamnya ada karet tebal, yaitu biar ngepres ke dalam, karena ini drat lurus ya teman-teman. Saya colok, mudah-mudahan mampu mati. Yang kedua ya tidak ada bocoran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini stop kran masih saya posisikan membuka, coba saya tutup. Oke, nanti teman-teman. Nah, ini masih tembus ya tekanannya, cetak-cetek, nanti dikira cetak-cetek ya, masih masuk. Berarti karet saya tadi kurang banyak, tapi intinya ini sudah nggak fungsi. Tapi ini harus kita dop, nanti bikin masalah ya, dikira cetak-ceteknya. Nah, ini juga lama-lama bisa bocor. Seperti ini teman-teman, APC itu berapa tekanannya? Nah, tapi nggak akurat lah itu. Pressure gauge-nya sepertinya di situ menunjukkan 2 bar ya teman-teman. Saya coba buka lagi. Nah, ini posisinya adalah power on. Karena stop run saya buka. Saya tutup. 1, 2, 3. Berapa detik teman-teman bisa dihitung. Cukup lama ya. Itu teman-teman, akhirnya nyetek. Nah, ini nanti jadi masalah teman, dikira cetak-cetek ini. Coba ya saya buka ya, ini kan masih tembus ya teman-teman ya. Saya tutup. Nah itu, nah teman-teman, sepertinya sudah ditutup keran yang di atas. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, cara kerja dari APC. Jadi APC itu insya Allah ya teman-teman, dia akan mati di apa, tekanan tertingginya pompa ya. Saya sendiri secara teknis masih saya pelajari ya, karena saya tidak paham elektronika. Memang di sini ada pembatas ya, kita bergeser ke sana. Sensor switch ini juga bergeser, tapi dengan waktu delay off yang 8 detik atau lebih itu sudah cukup membuat pompa bekerja di tekanan maksimalnya ya, karena tabungannya cuman sedikit itu aja yang membuat akhirnya bekerja di tekanan tertinggi. Mungkin yang perlu saya sampaikan, Bu, coba kalau mau awet, saya sarankan pakai APC, mau aman istilahnya. Kenapa? Ya karena kadang-kadang PDM-nya mati. PDM mati, kalau pressure switch, kita keran dibuka, menyala, pompanya hidup, tapi yang tidak ada dihisap, ya tetap pompa menyala. Sementara kalau memakai APC ini ada proteksi dry running, jadi tidak ada air, nanti berapa detik akan masuk mode restart. Setelah beberapa kali restart gagal lah, baru masuk nanti failure gitu. Seingat saya seperti itu teman-teman. Karena untuk mencobanya ya menunggu waktu lama. Seperti itu yang saya pahami dari manual booknya. Ada yang bilang, Pak, itu merusak pompa ya dengan ampernya yang setinggi itu. Coba teman-teman cek, banyak kolom komentar yang memakai APC itu rata-rata pompanya justru lebih awet untuk ukuran pompa yang di bawah 200 wattan lah. Ya kenapa? Kalau menurut saya rancangannya pompa sudah memang dirancang boleh di beban maksimalnya. Kerusakan itu ya karena cetak-cetek itu apa? Ya karena start hidup mati di interval pendek itu memerlukan arus yang sangat besar, 3 kali lipat arus start itu sangat tinggi. Apalagi belum terjadi tekanan yang seimbang,
tambah tinggi lagi arusnya, dan itu sangat membebani dari motor, membuat panas. Insya banyak ya, terutama pelanggan-pelanggan ini, teman-teman Cina itu semua rata-rata kontraktor itu yang saya lihat memasang APC, dan justru pompanya sangat awet. Boros ya teman-teman, karena lebih menyala terus, hampir menyala terus. Tapi mereka tidak mementingkan masalah itu ya, karena lebih ke kenyamanan. Kalau mau nyaman dan irit ya memakai pressure tank yang besar, itu udah paling enak. Tapi ya harus tetap ada dikontrol, ada pemeriksaan berkala untuk tekanan tabungnya. Nah kalau yang bos-bos itu ya enggak perlu ngontrol-ngontrol gitu, mereka taunya awet, lancar, tidak ada gangguan. Listriknya itu kecil banget bagi mereka yang sudah daya listriknya aja sudah di atas 5.000. Jadi itu pertimbangannya itu aja teman-teman. Sudah saya tambah karet juga, saya kencangin aja biar nggak terdengar cetak-cetek saja. Kencangin otomatisnya, pressure switchnya sampai karet tadi. Saya bikin 2 lagi tadi ya, karena masih tembus ya. Nanti daripada jadi pertanyaan ya, kok masih cetak-cetek, padahal itu kan bunyi, tapi ini tidak ada hubungannya dengan ini. Sedikit tambahan informasi untuk teman-teman ya. Jadi biasanya failure itu terjadi bukan karena keran tertutup terus tidak bisa mati ya, dan kasusnya seperti itu mungkin karena salah satunya adalah ada kebocoran ya. Jadi tidak bisa matinya itu karena ada kebocoran, dan tekanan pompanya sudah sangat lemah. Jadi minimal lah pompa ini harus mampu sekitar 2 bar gitu. Kalau saya hitung, saya lihat di speknya seperti itu. Kita coba bisa dikendorin ini ya teman-teman, dikendori bagian belakang ini, bisa diputar pakai obeng min. Failure yang paling sering adalah karena tidak ada yang dihisap. Jadi itulah proteksinya ya, tidak ada dihisap, dia akan masuk ke mode failure. Nanti kalau dari bukunya itu sepertinya nanti setelah beberapa menit dia akan mengulang lagi untuk menjalankan pompa. Itu terjadi nanti berapa kali, setelah itu baru masuk mode sudah tidak bisa merestart sendiri secara otomatis. Nah, itu kita harus merestart. Restart di sini ini pengertiannya bukan seperti ini teman-teman ya, gitu ya, bukan ya. Jadi merestart itu sebenarnya kita menyalakan, jadi harus ditekan lama membypass istilahnya override dari sistem ini dengan meng-on-kan secara manual pompanya. Jadi nekannya ya lama sampai pompa itu mengalir, baru nanti kita lepas. Itu yang dimaksud restart di sini. Jadi nekannya ya lama seperti ini sampai pompanya benar-benar mengalir, bukan di tombol sebentar gitu ya teman-teman. Itu saja tambahan informasi mengenai pengoperasian dari APC York YRK01 ini. Itu saja sharing video kali ini tentang pemasangan APC untuk mengatasi pompa yang cetak-cetek, interval pendek. Tapi yang paling fatal adalah seringnya ini kan rusaknya dari pressure switch, karena sangat sering ganti. Itu sudah banyak sekali bekasnya itu di belakang rak ini, karena kena cetak-cetek ya, efek inilah. Tabungnya kecil, insya Allah tabungnya, maaf tadi salah info, insya Allah tabungnya juga sudah bocor. Jadi kelemahan dari ini, walaupun sudah ada membrannya tapi tidak mampu ya, kalau sudah kena tekanan tinggi atau berulang-ulang. Nah ini bocor. Biasanya saya pakai Panasonic itu, meskipun saya kencangin pressure switchnya masih tahan. Jadi ini udah cukup lama memang pompa ini. Kemarin sama ibunya bingung, mau ganti pompa aja ya. Sebenarnya ini pemilihan yang kurang tepat. Jadi kalau sudah seperti ini harusnya pakai pompa sumur yang Japanese style, karena yang dihisap lebih rendah dari titik kerannya. Itu AVC nya bisa berfungsi untuk mengisi udara ke dalam tabungnya pressure tank secara otomatis, sehingga tidak jadi cetak-cetak atau intervalnya tidak jadi pendek, intervalnya menjadi normal ya, standar, tidak tek gitu, seperti itu. Sekarang kita ganti APC, insya Allah ini seri yang terbaru, model
yang baru, serinya tetap YRK 01, tapi di tempat saya sudah tidak ada, yang ada YRK 05 yang biru. Dan banyak juga sepertinya keluar untuk yang biru itu, yang flow switchnya rewel katanya, karena itu ada mode flow juga. Kalau ini insya Allah hanya mode pressure saja, jadi bisa dipakai flow. Kalau yang biru itu seperti malah ini sekarang sulit dicari tempat saya, dan harganya malah lebih mahal yang kuning ini. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.